Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Ya, kembali lagi bersama saya Ruciardi yang insya Allah akan menemani Anda semuanya di episode yang ke-42 ini ya. Bersama para narasumber kita yang sudah sangat fakih keilmuannya insya Allah. Namun sebelum saya mulai, ada baiknya saya menanyakan kabar terlebih dahulu ya. Apa kabarnya hari ini? Kaifalukum semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita doakan sama-sama semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kaum muslim, seperti biasa tentunya antum semua sudah tahu, saya ingin mengingatkan untuk terus berdonasi ya ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawabannya dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Kita akan hubungi Ustadz Roshid ya. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, bolehkah puasa Syawal namun puasa Ramadan yang ditinggalkan belum diganti? Ya, jadi terkait dengan puasa Syawal ya, tapi belum mengganti bulan Ramadan. Biasanya mungkin kaum wanita ya, bahkan juga mungkin laki-laki karena ada udzur waktu itu gitu kan. Kalau biasa wanita umumnya begitu kan. Karena yang wanita yang masih belum menopause ya, masih haid gitu kan, masih muda, dia haid pastilah ada Ramadan yang ditinggalkannya, mungkin sepekan atau 10 hari gitu kan. Bagaimana kalau sudah masuk Syawal? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan enggak boleh dia berpuasa Syawal kecuali dia sudah menyelesaikan Ramadannya dulu. Karena kata Nabi SAW dari riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sitta min Syawal faka'annahu somad dahar. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahar, maka dia seolah-olah berpuasa selama-lamanya. Maka kata para ulama dari hadis ini menunjukkan bahwa kata-kata thumma itu kata kemudian, berarti dia sudah menggenapkan bulan Ramadan, kan begitu. Yang tadi man shoma Ramadan, siapa yang telah berpuasa Ramadan. Nah, si akhwat atau si wanita ini atau si laki-laki ini yang ada tertinggal puasa di bulan Ramadan, dia kan belum sempurna Ramadannya gitu kira-kira. Karena yang dianjurkan dalam hadis ini yang sudah sempurna, ayo ambil Syawalnya gitu kira-kira. Jadi ini pendapat yang pertama yang mengatakan jangan dulu diambil Syawalnya kecuali sudah digenapkan dulu atau diselesaikan dulu Ramadannya supaya keutamaannya ini dapat. Ah gitu. Keutamaannya kan seperti puasa selama-lamanya. Kenapa? Karena kata para ulama, satu tahun, itu kan ada 360 hari lebih kurang gitu kan dalam hitungan Hijriyah. Nah Ramadan itu 30 hari, satu hari 10 kebaikan, 300 kebaikan, kan gitu. Nah puasa Syawal itu 6 hari, 6 kali 10, kan gitu. 60, genaplah dia 360. Maka seolah-olah dia berpuasa selama-lamanya kan gitu. Tiap tahun dia berpuasa. Karena kan tahun berikutnya gitu juga dia kan. Jadi ini keutamaan ini yang mau direbut. Oleh karena itu cara mendapatkannya kata para ulama ini, maka diselesaikan dulu Ramadannya dengan baik. Kodo-kodonya diselesaikan dulu. Toh juga Syawal kan panjang juga gitu kan. Syawal itu gak mesti di awal kita lakukan. Ya, bisa di pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat. Kan dia ada sekitar 29-30 hari juga gitu kan. Berapa sih Ramadan yang kita tinggalkan? Pokoknya 7 ya. 7 dulu diselesaikan, baru diambil Syawalnya. Agar keutamaan Syamud Dahri itu didapatkan. Gitu. Tapi ada pendapat ulama mengatakan nggak ada mengapa, tetap aja boleh, sah aja puasanya, meskipun dia belum menyelesaikan Ramadan, lalu diambilnya puasa 6 hari Syawal, tapi keutamaan yang besar sebagaimana dijanjikan dalam hadis ini mungkin menurut mereka tidak tercapai dengan baik. Kenapa? Karena kata Nabi kemudian mengikutinya. Gitu ya. Itu terkait dengan
puasa Syawalnya ya. Adapun puasa-puasa lain maka nggak ada masalah meskipun Ramadannya belum diselesaikan. Ya contoh umpama dia puasa Senin Kemis umpama dia atau Syamul Bid, nggak ada masalah, itu nggak ada kaitannya. Ini yang Syawal ini yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan tadi. Maka saya pribadi condong kepada pendapat mengatakan selesaikan dulu nih Syawalnya, Ramadannya, kodoknya, baru dia mengambil Syawalnya agar keutamaan yang dijanjikan dalam hadis ini dapat terpastikan insyaallah taala. Wallahu taala alam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustadz Rosyid atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali ya. Nah jadi teman-teman memang puasa Syawal ini dari hadisnya ya, kalau kita menjalankan puasa Ramadan, kemudian kita puasa Syawal, 6 hari puasa Syawal, maka kita seperti puasa 1 tahun penuh. Nah ini merupakan puasa sunnah yang sangat harus kita kejar ya, maksudnya ya kapan lagi gitu kan, puasa cuma 6 hari seperti puasa 1 tahun gitu. Namun memang kita tuh harus menyelesaikan yang wajib terlebih dahulu gitu, puasa Ramadannya kita lunasi dulu hutang puasa Ramadan yang kita tinggalkan, baru kemudian kita puasa Syawal. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh aja kita puasa Syawal tanpa harus melunasi terlebih dahulu puasa Ramadannya. Nah, ya Allah alam ya, tapi intinya ada beberapa pendapat yang menyampaikan seperti itu. Namun lebih afdol lagi kalau memang kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan kita dan melunasinya. Baik yang ya mungkin selama Ramadan kita ada ada sakit, ada uzur lah intinya yang menyebabkan kita tidak bisa berpuasa. Ya, kita lunasi terlebih dahulu. Ya, semoga terjawab ya buat yang bertanya. Dan sahabat keluarga muslim, nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustadz. Ketika lebaran, seringkali tradisi kita itu serba baru, khususnya pakaian. Apakah ini tradisi yang dibolehkan Ustadz? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Rosyid terkait puasa Syawal. Ya, namun puasa Ramadannya belum diganti. Nah ini memang ini bisa dibilang menarik ya. Maksudnya menariknya itu kita pengen puasa Syawal tapi kita masih ada utang. Nah jadi agak lumayan rumit. Tapi tadi sudah kita jelaskan ya. Nah ini di segmen yang kedua. Nah ini yang paling sering. Namun sebelum saya bacakan, ada baiknya saya mengingatkan terlebih dahulu untuk terus berdonasi ya ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan yang memerlukan jawabannya dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Kita akan hubungi Ustadz Muslim. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika lebaran seringkali tradisi kita itu serba baru, khususnya pakaian. Apakah ini tradisi yang dibolehkan Ustadz? Ya, mengenai tentang berpakaian pada lebaran menggunakan pakaian yang baru secara hukum adalah dikatakan boleh saja. Boleh-boleh saja. Bahkan dikatakan apabila kita hendak ke masjid, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Makalah ambillah perhiasan. Perhiasan di sini adalah pakaian yang baik, perhiasan, minyak wangi, atau apa saja yang kita kenakan ketika kita hendak berangkat ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi seyogianya bagi kita ketika lebaran menggunakan pakaian yang terbaik bagi kita yang kita kenakan untuk berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika lebaran menggunakan pakaian-pakaian baru, beli pakaian yang baru, maka secara hukum dikatakan adalah fihi amrun mubah. Adalah perkara yang dibolehkan. Akan tetapi yang paling terpenting setelah menjalankan ibadah Ramadan, ada pakaian yang lebih terpenting ketimbang pakaian secara jasmani yang kita lihat.
Maka dikatakan adalah la'allakum tattaqun, agar kemudian kita menggunakan pakaian ketakwaan. Jadi puasa yang sudah kita lakukan, ibadah yang kita tegakkan pada malamnya, baca Al-Quran yang sudah kita lantunkan, maka hendaknya mudah-mudahan itu menjadi pakaian ketakwaan kita. Wallahu ta'ala. Iya, syukron jazakallah khairan Ustaz Muslim atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali ya. Nah, ini teman-teman memang ini menjadi tradisi yang memang betul-betul tradisi ya. Artinya serba baru ya. Dari mulai pakaian ya, baju, celana, sepatu, macam-macam lah. Intinya look kita, penampilan kita itu terlihat seperti baru. Nah, namun yang perlu digarisbawahi ya itu boleh-boleh aja. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah apakah iman kita itu di-upgrade juga, apakah diperbarui juga. Maksudnya setelah kita meningkatkan amalan selama bulan Ramadan gitu ya, amalan baca Qur'annya meningkat, kemudian amalan sunnahnya juga, salah sunnah rawatib misalnya, duha dan seterusnya kita jalani. Apakah setelah Ramadan itu kita istiqomah juga enggak gitu? Apakah cuma di Ramadan aja? Harusnya itu yang harus lebih kita barukan. Nah seperti itu ya. Namun kalau dari pertanyaannya ini tradisi seperti itu ya boleh-boleh aja. Karena kita ikut merayakan hari raya kita, Raya Idul Fitri. Bagaimana kita bergembira menyambut hari raya. Bagaimana kita antusias menyambut hari raya tersebut dengan berpenampilan yang baik. Berpenampilan yang bagus ya. Seperti itu. Semoga terjawab ya buat yang bertanya. Sahabat Keluarga Muslim, nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga bersama Ustadz Zulham. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustadz. Bolehkah mengambil keuntungan dengan mempromosikan dagangan orang lain? Sahabat Keluarga Muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Roshid, kemudian jawaban dari Ustadz Muslim, yang pembahasan kita itu cukup menarik ya. Yang pertama tadi terkait puasa Syawal, kemudian yang kedua tadi terkait tradisi. Tradisi yang memang sehari-hari melekat di masyarakat kita tentang pakaian baru, serba baru semuanya ya. Nah, ini di pertanyaan ketiga juga, ini juga sering ya. Dan ini sepertinya saya juga perlu tahu jawabannya. Namun sebelum saya bacakan, ada baiknya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706546 dengan hashtag Halo Ustadz. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawabannya dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Kita akan hubungi Ustadz Zulham. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah mengambil keuntungan dengan mempromosikan dagangan orang lain? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, ini diantara bentuk muamalah ataupun ya berkaitan tentang masalah jual beli. Itu ketika ada orang punya barang, kita nggak punya modal, nggak punya barang, cuma kita memiliki kerjasama kesepakatan dengan dia. Dengan cara kita promosikan ya harga barang dia dan kita menaikkan harga, ya apakah boleh ataupun tidak. Nah di sini kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, muamalah seperti ini ataupun juga bisa dikatakan simsar ataupun agen ya dibolehkan kita untuk melakukannya dengan syarat tanpa ada unsur penipuan di situ, gharar, ataupun tanpa ada di situ ya sifatnya menzolimi orang lain. Nah kalau seandainya sudah ada kesepakatan ya antara si promosi ini yang mempromosikan barangnya, saya ya akan promosikan barang Anda, dari Anda umpamanya ya 50.000. Tapi saya akan menjualnya, mempromosikan sebanyak 60.000. Boleh enggak? Kalau kata si pemilik barang boleh pedagang ini, maka silahkan kita untuk untuk mempromosikannya. Karena apa? Sudah ada kesepakatan antara kita dengan pemilik barang ataupun penjual. Maka yang beginian dibolehkan dalam agama kita.
Yang tak dibolehkan adalah kita menjual sesuatu yang bukan milik kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang menjual yang dia tidak miliki. Contoh umpamanya ini sangat banyak terjadi. Dia promosikan umpamanya baju ataupun apapun yang tanpa dia miliki. Dia bukan pedagang dan juga nggak memiliki barangnya, tapi dia promosikan. Nah, ketika ada orang beli, baru dia ambil barangnya. Yang dikhawatirkan adalah akan terjadi unsur penipuan di sini atau kecurangan. Karena mungkin yang dia tawarkan tidak sama seperti yang dia akan berikan kepada para pembeli. Ini yang dikhawatirkan. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam menjual beli seperti ini, kecuali kita sudah memiliki kesepakatan dengan penjual ataupun pemilik barang bahwa kita mempromosikan barang dia. Kalau ada yang beli nanti umpamanya saya akan hubungi Anda kirim ke alamatnya. Nggak ada masalah. Ini namanya peragenan ataupun agen, nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak memiliki barang, nggak tahu barangnya di mana, bagaimana bentuknya, kemudian dia tawarkan barangnya kepada orang lain, ini termasuk salah satu jual beli yang dilarang, yaitu jual beli yang tidak dimiliki oleh si penjual itu sendiri. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya, semoga kita dalam masalah muamalah ini jual beli selalu memegang rambu-rambu Islam. Bahkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak boleh ada yang berdagang di pasar ataupun di pajak ataupun di pekan bahasa kita sampai dia benar-benar memahami hukum fikih jual beli. Fikih jual beli sudah paham, silahkan dia berdagang. Kalau tak paham dia, tak boleh dia berdagang di pasar. Saking begitulah Umar bin Khattab memberi pemahaman kepada para sahabat karena memang masalah ini sangatlah penting. Ya, karena orang yang tidak belajar ilmu agama kan mudah sekali untuk curang, mempermainkan timbangan, menyembunyikan aib barangnya, menipu, menokoh. Maka semuanya di antara bentuk yang diharamkan dalam agama kita. Maka kalau kita berdagang, tahu agama, insya Allah dalam dagang kita tersebut, kita jujur, maka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukron jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali ya. Nah, ini teman-teman memang sering ya, maksudnya sering dalam arti kita tuh juga sering yang ngelihat ada dagangan, kita bantu share. Ya ini sah-sah aja ya, maksudnya dalam arti kalau akadnya jelas, maksudnya kita izin, kita promosiin tapi kita ngambil keuntungan dari situ. Nah misalkan si kawan ini punya dagangan 5.000 tapi karena kita promosi atau mungkin kita memiliki pengaruh ya. Katakanlah kita ini misalkan selebgram gitu ya. Nah kita promosiin dagangannya ya kita dapat fee dari penjualan dia. Tapi ini tergantung akad ya, karena beda-beda. Ada yang selebgram itu misalkan, tapi saya nggak tahu sih, saya bukan selebgram. Jadi tergantung akad sih, kembali lagi bagaimana kita mempromosikan dagangan yang punya dagangan tadi. Bagaimana akad di awal, nah itu boleh-boleh aja mengambil keuntungan dari promosi dagangan orang lain dengan catatan kita sudah ada kesepakatan di awal. Seperti itu ya. Mudah-mudahan tercerahkan dan menjawab ya buat sahabat yang bertanya. Sahabat Kurang Muslim, tidak terasa kita sudah di penghujung episode 42, namun sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawabannya dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung ya, boleh lewat chat, telepon, kirim video, ya macam-macam, boleh. Ya, akhirnya saya Ruciardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.